semua, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa kalian kembali di hari ini. Baiklah, kita mau lanjut pelajaran kita di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 5 dan 6. Pastikan kamu telah berdoa sebelum belajar. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi kompos. Setuju. Nah, setelah menyimak percakapan Dayu dan teman-temannya, coba kamu jawablah 5 pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Percakapan Dayu dan teman-teman tentang membersihkan tempat bermain. Berikutnya, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain adalah membersihkan tempat bermain. Begitulah kamu lanjutkan menjawab nomor 3, 4, dan 5 di buku tugasmu. Inilah yang menjadi tugasmu yang pertama di hari ini. Berikutnya, ayo berdiskusi. Temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Yang pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Jadi kita cari makna dari kata yang pertama, makna atau kata yang sesuai dengan makna yang tersedia, yaitu kompos. Berikutnya, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Biasanya bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah itu adalah bunga. Yang ketiga, bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting, yaitu daun. Ya, untuk daun di sini sudah diberi tandanya. Demikianlah kamu mengerjakan soal bila diberikan tabel kata seperti ini, anak ya. Ini juga sudah berulang kali kita kerjakan. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Jadi, ketika kamu mau bermain-main, perhatikan dulu lingkungan sekitarmu, ya nak ya. Pastikan tidak ada kotoran hewan, sampah, ataupun potongan kayu dan kaca atau duri, ya nak ya. Karena itu semua dapat membahayakan keselamatan kamu. Jangan lupa untuk memakai alas kaki ketika bermain. Ayo mengamati. Coba kamu perhatikan di sini. Ada sebuah gambar yang menunjukkan Dayu dan teman-temannya sedang membersihkan tempat bermain, ya nak ya. Sesuai dengan teks atau percakapan yang kita baca di awal tadi. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar? Tuliskan hasil pengamatanmu tentang cara menjaga kesehatan lingkungan
sebelum bermain. Ya, di sini ada sebuah kolom di mana kamu diminta menuliskan cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Nah, yang pertama tentu saja sampah yang berserakan dikutip atau dikumpulkan. Lalu berikutnya, potongan kayu atau duri dikumpulkan juga atau dibersihkan ya nak ya. Begitulah cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Kita lanjut pelajaran kita. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Coba kamu amati bagaimana Udin, Edo, Beni, dan Lani, Siti, dan teman-temannya bermain dengan rukun. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap hidup rukun. Jadi sikap mereka ini pantas kita tiru. Pastikan kamu juga selalu menjaga kerukunan dengan temanmu, sekalipun kalian berbeda suku ataupun agama. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, informasi tentang menjaga kesehatan badan. Tentu saja banyak cara yang dapat kita lakukan menjaga kesehatan badan, seperti yang ada pada teks tadi ya nak ya. Berikutnya ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ya, ini ada gambar sabun dan spons. Spons ini adalah alat yang kita gunakan untuk mencuci piring ya nak ya. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut pelajaran kita tentang bangun ruang. Perhatikan ini nak, ada gambar balok. Tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Amati gambar di bawah ini. Ya, di sini ada bangun yang berbentuk prisma. Lalu berikutnya bangun berbentuk limas. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi coba kamu perhatikan dengan seksama. Perhatikan ya nak ya. Ini diberi tanda sisi atas atau tutup. Ini pada prisma ya nak ya. Lalu ada titik sudut. Ini titik sudut ya nak ya. Kamu masih ingat bukan? Apa itu yang dimaksud dengan titik sudut? Iya, inilah dia. Yang ibu beri tanda merah ini merupakan titik sudut. Lalu sisi tegak. Ini tegak. Berdiri dia nak ya. Lalu rusuk. Dan sisi bawah atau alas. Coba kamu perhatikan berbentuk limas. Ini disebut rusuk. Berikutnya ada titik sudut dan sisi. Sekarang ayo berlatih. Hitunglah banyak rusuk,
sisi dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Jadi, tugas kamu yang kedua atau yang terakhir di hari ini adalah mengerjakan latihan pada layar ini. Kamu bisa buka bukumu halaman 151 dan 152. Kamu bisa perhatikan penjelasannya lebih lanjut di sana ya nak ya. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatanmu. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.